Baik, Bapak Ibu, apa kita langsung saja ya? Bagaimana Ibu Miss? Oke, siap Ibu. Saya masih dalam kelas, jadi mohon maaf ketika ada suara-suara yang sedikit mengganggu mungkin. Ya, langsung saja ya, karena ini eh, sudah lewat 10 menit ya, Bapak Ibu. Mungkin ada baiknya kalau memungkinkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera ya Bapak Ibu ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore para peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yuyun. Saya sangat senang ya bisa menjadi moderator pada kesempatan webinar pada hari ini. Terima kasih atas antusias Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah meluangkan waktu berharga untuk bergabung bersama kami. Kehadiran Bapak Ibu merupakan suatu kehormatan bagi kami. Baiklah, tema webinar kita pada hari ini adalah revolusi pembelajaran dari offline ke online ya, dengan Gemini AI dan WordWall. Sebuah topik yang mana sangat relevan dengan kondisi kita saat ini ya, tentunya sangat menarik untuk kita bahas bersama. Baiklah Bapak Ibu, di sini juga telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Ika Latifah, Magister Pendidikan. Menurut saya ini sudah suhu ya, ahli di bidang teknologi ya. Beliau juga merupakan sahabat pembatik ya 2024, yang mana beliau akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Baiklah, selesai. Di tengah-tengah kita juga telah hadir kepala sekolah pada komunitas kita ya, komunitas Smart, yaitu Bapak Al-Rashid, Sarjana Pendidikan, yang mana pada kesempatan ini akan memberikan beberapa kata. Bagaimana Pak Al-Rashid? Mungkin bisa bergabung. Baiklah, sebelum kita mulai acara, ini ada ya semangat ya kita mengikuti webinar kita pada hari ini. Baiklah, boleh kalau misalkan ini Bapak Ibu boleh memberikan emoji ya atau ininya sebagai reaksi dari Bapak Ibu dalam webinar kali ini. Ilmu pengetahuan bagai pelita menyinari jalan menuju masa depan. Webinar ini kesempatan kita untuk belajar dan berkembang. Oh ya. Baiklah Bapak Ibu, ini sudah hadir Bapak Kepala Sekolah yang merupakan dari SD Negeri 37 Lubuk-Linggau yang akan memberikan arahan tentang kegiatan webinar kita pada hari ini. Ada Bapak Al-Rashid, saya persilakan. Mikrofonnya belum diaktifkan, Pak. Ya. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Maaf, lambat habis sholat tadi. Ya, mengenai program apa suara itu? Bu Hastuti, tolong dinonaktifkan dulu mic-nya Bu Hastuti. Ya, baik, terima kasih.
Ya, pertama-tama alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita dapat bicara melalui Zoom mengenai program yang telah disajikan oleh Bapak Ibu khususnya Bu Yuyun dari SD Negeri 37. Ini penyajinya dari mana nih? Dari SMA 4. Iya, dari SMA Negeri 4, Pak. Oh, alhamdulillah. Ibu? Ibu Ika Latifah, Pak. Waduh. Alhamdulillah. Saya, Mbak. Selamat sore, Bu. Ya. Mengenai tentang IT, alhamdulillah ya dikenakan zaman sekarang ini kalau tidak kurang memahami masalah kemampuan IT, ya terang anak-anak mungkin agak kewalahan, apalagi mengingat dalam beberapa hari ini untuk kedepannya juga anak di sekolah khususnya D itu ada MBK. Nah, itu semuanya itu menggunakan IT. Nah, oleh karena itu, yang terbaiknya dahulu Bapak Ibu khususnya SD yang mampu untuk menerapkan IT itu. Ya masalah tantangan, ya semuanya kita harus pahami sendiri bahwa masalah IT sekarang ini kalau tidak mampu kita batasi anak-anak, dia akan berbahkan malah melebihi daripada yang kita harapkan. Karena itu semampu kita untuk membimbing anak, jangan sampai menggunakan IT itu alat-alat seperti sekarang ini, seperti HP dan lainnya, jangan sampai anak menghilangkan belajar di luar daripada IT itu. Kadang-kadang anak-anak itu seperti semalam-malam itu tidak tidur menggunakan HP seperti itu. Memang itulah faktor negatif dan banyak lagi hal-hal yang lain seperti sekarang ini kita lebih tahu lagi. Oleh karena itu saya harapkan lagi pada Ibu tadi dapat memberi masukan atau bimbingan juga kepada seluruh guru-guru yang ada di masa ini ya, dan umumnya guru-guru di Kota Lubuk cara yang baik dan benar untuk menggunakan IT itu sehingga kedepannya sekolah yang ada di Linggau khususnya SD Negeri 37 dapat lebih baik lagi dalam saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kelambatan dan kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rasid selaku Kepala Sekolah SD Negeri 37 telah menyampaikan beberapa kata. Nah, baiklah Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa untuk presensi atau daftar hadir nanti kita bagikan di akhir kegiatan. Kemudian setelah pemateri menyampaikan materinya, kita akan adakan sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Tanpa berlama-lama, tentu saya yakin ilmu yang akan kita dapatkan dari narasumber webinar kita kali ini akan berjalan dengan sangat menarik dan bermanfaat ya. Tanpa berlama-lama, kami persilakan kepada Ibu Ika Latifah sebagai narasumber untuk memaparkan materi. Terima kasih. Baik, Ibu Yuyun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang terhormat juga Bapak Arosid ya sebagai kepala sekolah dari SD Negeri 37 Lubuk dan moderatornya Ibu Yuyun ya. Ibu Yuyun sebagai ketua pembel ya Bu Yuyun di SD Negeri 37 ya, Smart ya. Terima kasih atas kesediaan berkolaborasi untuk mengadakan webinar ya, tentang pemanfaatan TIK ya. Sedikit cerita dulu ya Bapak Ibu. Jadi saya mengadakan webinar ini juga salah satu dari bagian berbagi di level 4 pembatik. Jadi pembatik itu pembelajaran berbasis TIK yang sudah diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu dari tahun 2017.
Mohon Bu Nur Reski dinonaktifkan mikrofonnya dulu untuk semua peserta. Bu Nur Reskianti ya, mic-nya tolong dinonaktifkan dulu. Atau Bu Yuyun bisa nonaktifkan mikrofon peserta? Sebentar, saya cek dulu. Ya. Jadi pembatik ini Bu bisa diikuti baik dari guru SD, SMP, SMA ya, yang di naungan Kemendikbud, bisa mengikuti ketika ada seleksi. Biasanya setahun sekali Bu, pembatik Bapak Ibu. Jadi pembatik ini kita memang diharapkan sebagai guru itu melek ya. Melek itu maksudnya kalau orang Jawa bilang melek itu mampu ya, mampu untuk memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas gitu. Apalagi zaman sekarang sudah era digital ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Baik Bapak Ibu, saya izin dulu share screen ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi praktik baik ya saya dengan Gemini dan Wordwall ya. Jadi Gemini itu alat untuk membuat ide-ide soal-soal ataupun Bapak Ibu bisa membuat modul ajar, bisa membuat asesmen dengan Gemini. Kemudian Wordwall ini adalah salah satu aplikasi games ya, atau aplikasi pembelajaran tool online yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendukung pembelajaran di kelas ya. Saya memakai tema batik durian. Batik durian ini adalah kearifan lokal yang ada di Lubuk Linggau ya, salah satu ciri khas Lubuk Linggau dengan arti berbagi pemanfaatan TIK, mendorong guru kreatif inovatif dalam pembelajaran. Kemudian maksud saya kasih ini ya sebenarnya kasih ya Bapak Ibu, yaitu teknologi itu asik, seru, interaktif dan menyenangkan. Saya akan bertanya dulu dengan Bapak Ibu, kira-kira ya, nah, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju bahwa pembelajaran itu perlu dibuat lebih menarik dan interaktif? Coba Bapak Ibu bisa pakai emot ya, emot setuju ya, emot jempol ya Bapak Ibu itu ada di layar Bapak Ibu. Jadi saya lihat semuanya setuju ya Bapak Ibu bahwa pembelajaran itu perlu dibuat lebih menarik dan interaktif. Sekarang saya tanya juga, Bapak Ibu sudah memanfaatkan TIK dalam kelas itu seperti apa saja Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu berbagi ya, aktifkan mikrofon ya. Kita berbagi dulu apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam membuat pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif dengan TIK. Boleh Bapak Ibu aktifkan mikrofon atau angkat tangan bagi yang ini. Itu Ibu Ika, ini Ibu Khadijah. Bu Khadijah, Bu Misni ya. Bu Khadijah dulu, silakan. Kita berbagi dulu ya. Kita bincang-bincang ya Bapak Ibu, nggak perlu apa, nggak perlu kaku ya. Kita di sini sharing. Silakan, siapa Bu Khadijah dulu apa Bu Misnawati? Saya aja dulu ya. Ya, silakan Bu Mis. Silakan Bu. Oke. Baiknya penerapan TIK di tempat saya ini baru batas PPT aja dulu Bu. Jadi kalau untuk Wordwall itu kita belum, masih dalam proses belajar untuk membuat itu. Nah, jadi paling yang kita pakai itu kalau gamenya seperti ice breaking aja Bu, yang simple-simple karena saya ngajar di kelas 3. Jadi lebih ke apa ice breakingnya gitu Bu. Kalau untuk gamenya, kalau untuk pembelajarannya kita baru pakai PPT aja Bu. Itu yang baru kita terapkan di sini. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Mis. Ya, itu sudah hebat Bapak Ibu ya, sudah memakai PowerPoint, sudah tahu bagaimana PowerPoint di kelas, itu kan menarik ya Bapak Ibu. Ada lagi Bu Khadijah? Silakan Bu Khadijah. Diaktifkan Bu mikrofonnya Bu Khadijah.
Silakan Bu Khadijah. Berbagi Bu Khadijah apa yang sudah dilakukan di kelas ya dengan menggunakan manfaatkan TIK Bu Khadijah. Belum ada suaranya Bu Khadijah. Ibu-ibu lain boleh menuliskan di kolom komentar boleh ya apa saja yang sudah dimanfaatkan TIK-nya, memakai aplikasi apa aja. Silakan Bapak Ibu bisa berbagi ya di kolom chat. Ibu Khadijah, belum ada suaranya Bu Khadijah. Bagaimana Bu Khadijah? Ada kendala? Mungkin ada kendala Ibu Ika. Oh ya udah. Jadi memang salah satu pemanfaatan TIK itu bisa menggunakan PPT ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah seringkah menggunakan Canva? Boleh pakai emot hati kalau sering, atau sesekali boleh pakai emot jempol, atau sudah tahu Canva emot jempol. Yang sudah menggunakan Canva emot jempol, ya. Ibu Mi sudah menggunakan Canva, Ibu semuanya ya, Bu Astuti. Nah, semuanya ya. Jadi Canva itu Bapak Ibu bisa login pakai akun Belajar ID ya Bapak Ibu, itu sudah banyak fitur ya, sudah bekerja sama dengan Canva dari akun Belajar ID. Jadi dimanfaatkan Bapak Ibu akun Belajar ID-nya ya, itu banyak kita bisa pro ya kalau misalnya pendidik ya. Nah, itu Bu Septi ya. Semuanya Canva. Ya, kira-kira mudah nggak Bapak Ibu pakai Canva? Atau ada yang lebih suka PowerPoint? Lebih mudah mana Bapak Ibu? Jempol mudah ya. Atau masih ada yang kesulitan atau yang emot jempol ke bawah ya, atau yang mikir-mikir? Nah, mana Bapak Ibu? Penggunaan Canva itu mudah atau sulit Bapak Ibu? Kita berinteraksi dengan emoticon ya Bapak Ibu ya. Kalau di Meet ini boleh dengan emoticon atau dengan kita di kolom chat. Jadi itu salah satu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah lihat di layar ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu familiar nggak dengan simbol di sini? Ini otomatis sudah tahu ya Bapak Ibu Canva. Yang ini apa Bapak Ibu? Ini apa Bapak Ibu? Sudah tahu? Yang saya kasih ini simbol apa yang akan kita pelajari nanti Bapak Ibu? Ini word wall ya Bapak Ibu, ini word wall. Kemudian quizzes, siapa yang sudah pernah menggunakan quizzes di kelasnya ya. Kemudian ini Geniali ya. Nah ya Bu Nurul ya. Educaple ya, ini Jeopardy. Nah, mungkin Bapak Ibu familiar dengan Canva, word wall, quizzes ya. Ini memang sering digunakan oleh guru-guru ya di seluruh Indonesia. Jadi saya memakai alur STAR ya, situasi, tantangan, aksi dan hasil ya Bapak Ibu. Situasi, kenapa kita kok harus bisa memanfaatkan TIK? Itu karena menyesuaikan dengan zaman, memenuhi kebutuhan murid di era digital. Ya, kemudian bentar. Ya. Kemudian yang kedua, murid seringkali merasa bosan dengan metode pembelajaran yang itu saja, seperti ceramah, diskusi ya, yang semuanya itu kayak konvensional. Kalau kita ceramah terus ya Bapak Ibu, ya otomatis murid itu kadang bosan. Makanya kadang ada yang menyelingi dengan ice breaking ya Bapak Ibu. Nah, ice breaking itu bermain-main ya. Pembelajaran game based learning itu maksudnya kita juga bisa belajar sambil bermain ya Bapak Ibu. Word wall itu bisa juga nanti untuk belajar dan bermain. Kemudian mencoba hal baru ya. Nah, ini contohnya aja ya yang mendasari saya memanfaatkan TIK ya Bapak Ibu. Kemudian tantangan ya Bapak Ibu.
tantangan dalam menggunakan TIK ya biasanya karena bisa jadi kurangnya minat murid, itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana biar kita mengajak murid itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran ya. Kemudian karena kadang-kadang materinya banyak, ya, bagaimana kita agar membuat materi itu secara ringkas dengan pembelajaran interaktif, jadi siswa bisa belajar di rumah ya, didampingi atau seperti apa ya kita biar menarik. Kemudian banyaknya ya kurangnya variasi metode dalam pembelajaran. Jadi sekedar sharing aja Bapak Ibu, jadi pembelajaran model pembelajaran itu ada seperti model pembelajaran game based learning ya, pembelajaran berbasis game, kemudian ada inquiry discovery, problem based learning itu yang memang baku ya. Kemudian ada juga strateginya, misalnya kita pakai pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu strategi untuk kita memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan murid Bapak Ibu. Saya langsung aja ke Gemini ya Bapak Ibu. Gemini dan ini ya. Ya. Bapak Ibu pernah dengar Gemini? Siapa yang sudah pernah menggunakan Gemini Bapak Ibu? Pernah Bu, pernah. Pernah Pak Ari ya. Jadi Gemini itu, Bu Septiana juga pernah. Gemini itu kayak chat GPT Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah tahu ya. Jadi dengan Gemini, ya Gemini ini salah satu kecerdasan buatan. AI itu artificial intelligence Bapak Ibu, yang artinya kecerdasan buatan yang dikembangkan ya. Gemini itu dikembangkan oleh Google ya. Jadi pengembangnya adalah Google di Gemini AI. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, boleh sekarang Bapak Ibu buka Gemini ya, di HP bisa juga Gemini, gitu aja diketikkan di Google Bapak Ibu. Nah, ini tampilan depan Gemini Bapak Ibu, ini tampilan depan Gemini. Kalau ini nanti tampilan depan di Word Wall. Ya. Ini ya. Kalau Gemini ya, Gemini itu kecerdasan sudah saya jelaskan tadi ya. Kecerdasan buatan canggih yang dapat memahami dan menghasilkan teks dalam berbagai bahasa, dapat digunakan untuk membuat konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian kalau Word Wall, itu platform pembuatan kuis, game, dan aktivitas pembelajaran interaktif yang mudah digunakan dan memiliki banyak template yang siap pakai. Nah, tapi template ini Bapak Ibu bisa digunakan kalau gratis itu 4 Bapak Ibu. Ya. Yang gratis itu 4 template. Nah, kalau Bapak Ibu pakai akun gratis, tetapi kalau pakai akun berbayar itu bisa sampai 30 template. Itu kalau berbayar itu sebulannya 61.000 Bapak Ibu. Ya, 60 sekitar 60.000. Kalau berbayar Bapak Ibu bisa ngeprint dari apa Word Wall itu. Ya. Terus manfaat Gemini dan Word Wall. Ya. Jadi manfaatnya kita bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Jadi dengan bantuan Gemini, kita bisa mencari ide-ide yang bisa ditampilkan. Misalnya kita sudah buntu, besok ngajar apa ya gitu kan. Besok bagaimana ya. Kita bisa ngajak Gemini ngobrol Bapak Ibu. Kemudian mereka, nanti kita contoh ya praktek ya. Kemudian pembelajaran menjadi lebih personal, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif ya. Kemudian memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Jadi dengan nanti Word Wall itu bisa anak-anak kolaboratif. Kalau Bapak Ibu punya Chromebook ya di sekolah, ya itu Chromebooknya bisa digunakan kolaboratif, anak-anak mengerjakan di Word Wall Bapak Ibu. Ya. Nah ini contoh Bapak Ibu, saya membuat kuis ya dengan Word Wall. Ini ada contoh, saya membuat meminta Gemini membuatkan soal pilihan ganda tentang materi berpikir kritis dan cinta iptek ya, sesuai dengan surat, karena saya ngajar agama Bapak Ibu di SMA. Nah ini langsung dihasilkan oleh Gemini soal-soalnya dan beserta jawabannya. Jadi Gemini bisa membuat soal latihan yang bervariasi ya, bisa juga membuat ya Word Wall menyajikan soal-soal tersebut dalam format yang menarik. Nah nanti Word Wall ini akan menyajikan ya. Kemudian
Ini contoh dari word wall. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, ini open the box. Jadi kalau Bapak Ibu punya InFocus, jadi tampilkan aja ini di tembok ya, di InFocus tuh di layar ya. Kemudian nanti anak pencet aja misalnya, tapi kita yang mencet di laptopnya atau anak bisa langsung mencet di laptop ya. Nanti akan muncul terbuka. Nanti kita lihat bagaimana ya. Nah, memang ini pasti banyak Bapak Ibu tantangan ya, tantangan dalam mengimplementasikan TIK ya, TIK secara keseluruhan terutama Gemini dan word wall itu biasanya kurangnya familiaritas dengan teknologi baru, apalagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan ya, perlu penyesuaian ya dalam menggunakan teknologi baru. Kemudian kadang ada beberapa sekolah yang akses internetnya terbatas ya. Jadi kadang nggak bisa kalau melakukan ini di kelas gitu kan. Nah, caranya tadi Bapak Ibu mengeprint ya dengan LKPD ya. LKPD untuk diberikan di kelas. Kemudian ya tadi perangkatnya tidak memadai, mungkin oh Pak Bu saya tidak ada InFocus gitu. Berarti kalau Bapak Ibu nggak ada InFocus, Bapak Ibu bisa menggunakan laptop Bapak Ibu sendiri gitu ya untuk memfasilitasi anak bisa bergantian maju satu persatu. Kemudian ini juga kurangnya guru mengikuti pelatihan teknologi dan sebagainya. Kemudian ada juga kalau tentang biaya, itu misalnya kalau tadi ya, kalau mau berbayar kan harus kalau nggak mau gratis, yang banyak template-nya kalau di word itu berbayar ya. Itu caranya Bapak. Kita langsung praktekkan aja ya. Misalnya kita buka Gemini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh membuka Gemini ya. Nah di sini Bapak Ibu di awalan inilah Gemini ya. Ya ini diketik ya, diklik. Nah, ini tampilan kalau Bapak Ibu sudah login. Nah, kalau belum Bapak Ibu harus login dulu ya. Nah, kalau belum login tampilannya yang seperti saya bilang tadi ya. Tampilannya akan seperti nah ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum login tampilannya seperti ini, Bapak harus perlu login dulu Bapak Ibu. Nah, di sini login. Tapi kalau sudah pernah login, dia tampilannya akan seperti ini. Ini Gemini adalah kayak ChatGPT. Nah, apa Bu yang harus kita lakukan ya? Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat perintah. Ya, perintah ini disebut prompt, Bapak Ibu. Prompt itu adalah perintah kita untuk anggap aja Gemini ini asisten kita. Kita suruh apa si Gemini? Yang pertama Bapak Ibu contoh ketikan dulu peran Bapak Ibu. Jadi kita ngobrol aja dengan Gemini ya. Misalnya menganggap Gemini itu ya Anda ya. Anda adalah seorang guru ya. Sekolah dasar, misalnya Bapak Ibu sekolah dasar kelas 2 SD ya. Kalau Bapak Ibu mau buat soal ya buatlah soal gitu, buatlah soal. Ya. Kalau mau buat soal, tapi kalau mau Bapak Ibu kita buat soal aja ya biar bisa diterapkan di Gemini ya. Buatlah soal pilihan ganda. Nah biasanya apa Bu Yuyun kalau kelas 2 SD materinya Bu Yuyun? Kalau kelas 2 nih biasanya tentang matematika, tentang bangun datar Bu Ika. Buatlah soal pilihan ganda tentang bangun datar ya Bapak. Ya, bangun datar. Bangun datar ya. Spesifiknya apa Bu? Enggak, cuma bangun datar aja. Ada perlu spesifik aja lagi? Enggak ya. Kalau misalnya mau difokuskan ya, Ibu tambahkan lagi biar menyesuaikan tingkat kemampuan siswa ya. Ya, level sedang. Misalnya Bapak Ibu sudah tahu anak itu lebih banyak yang tingkat kemampuannya maksudnya tuh ya masih perlu diajarin apa-apa misalnya atau misalnya kemampuan siswa apa gitu. Ini untuk agar lebih spesifik ya. Level sedang. Kemudian sertakan analisisnya. Ya, ini analisis tuh biar Bapak Ibu bisa mengerti jawabannya ya. Kemudian di enter aja Bapak Ibu. Ini kalau mau buat soal pilihan ganda. Nah, ini langsung muncul. Nah, soalnya seperti ini langsung Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu lihat dulu soal ini
Cocok nggak? Kira-kira cocok nggak Bu Yuyun? Karena kan harus spesifik, misalnya bangun datar apa, kalau misalnya. Oh, cocok ini Bu Ika. Ya, Cocok ini. ya. Kemudian Ini sudah ada jawabannya ya. Jawabannya benar nggak Bu? Analisis jawabannya. Jawabannya persegi. Ya, persegi adalah bangun datar yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya siku-siku. Ya. Ya, benar Ibu Ika, benar itu. Ya, jadi Bapak Ibu ini sudah ada. Nah, kalau Bapak Ibu mau 10 soal ya di sini tulis 10 soal. Ini bisa diedit Bapak Ibu, kalau masih belum ada perintah lain ini bisa diedit ya. Kemudian ada pilihan juga lebih dari satu pilihan hasilnya itu ya. Pilihan hasilnya bisa lebih dari satu. Ini yang pilihan satu tadi, ini pilihan dua ya. Bentar ya Bapak Ibu, saya ambil casan dulu. Cas dulu laptopnya. Jadi yang mau langsung praktek boleh Bapak ya, Ibu. Bapak Ibu praktek langsung boleh ya. Misalnya disesuaikan. Pokoknya pertamanya dikasih peran dulu ya. Gemini dikasih perannya. Perannya sebagai apa? Misalnya Bapak Ibu guru SMP ya, tulis aja guru SMP kelas berapa ya. Materi pelajarannya apa ya. Biar spesifik ya. Nah, ini yang kedua, ini agak sama juga soalnya. Kemudian ini yang ketiga, soal yang ketiga. Ya, sama juga, cuma ini pilihannya, biasanya kalau SD pilihannya 3 atau 4 pilihan jawaban itu. Kalau di SMA kan pilihan jawaban, kalau pilihan ganda 5 ya. Kalau di SD berapa pilihan gandanya? 3 atau 4? Kalau di SD biasanya tergantung Bu Ika. Kalau pilihan ganda tergantung tingkat kelasnya Ibu Ika. Kalau fase ini, fase A ya Ibu ya, 1, 2 itu ya. Kalau fase A lebih dikit soal pilihan gandanya, lebih dikit. Banyak lebih soal pilihan ganda. Iya, ya. Ini pilihan jawabannya misalnya 3 ya kayak gitu. Nah, setelah dapat soal ini Bapak Ibu, ya bisa Bapak Ibu simpen. Ini kalau Bapak Ibu mau simpen di Google Dokumen ya. Nah, ini ekspor ke dokumen ya. Nanti akan dibawa ke Google Dokumen ya. Ini ke Drive Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke Drive, nanti Bapak Ibu cari aja di Drive. Nah, misalnya buka dokumen ya. Nah, sudah ada di Drive, tinggal Bapak Ibu hapus saja yang nggak sesuai ya. Nah, ini dihapus, ini kan enggak kan. Nah, dihapus Bapak Ibu. Yang nggak sesuai dihapus gitu. Ini ya. Jadi bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan Gemini, sudah terintegrasi dengan Google Dokumen. Ini juga bisa dihapus nanti ya sebagainya. Kemudian kalau mau disalin bisa Bapak Ibu ini. Ini salin. Misalnya Bapak Ibu nggak mau pakai Google Doc, mau pakai apa? Microsoft Word. Ya, tinggal disalin aja, kemudian buka aja Microsoft Word-nya. Ya. Maaf Ibu Ika, sebentar Bu Ika. Ini ada yang share. Ini jangan, ini kan Bapak Ibu ya, jangan dikonfirmasi ya, itu spam Bapak Ibu ya. Jangan klik, jangan klik link yang ada di kolom komentar walaupun absensi, nanti absensinya dari nama Bu Yuyun ya, dari Bu Yuyun. Ya. Nah, terima kasih. Dibuka. Saya lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu buka Word, kalau Bapak Ibu bingung memakai apa? Memakai Google Dokumen ya, bingung kan? Terbiasa dengan Microsoft Word, ya Bapak Ibu buka aja Word-nya. Ya. Nanti disalin di Word ya. Ini agak ya, lemot. Nah, terus kalau Bapak Ibu mau buat modul ajar ya. Nah, bisa ya. Buatlah langsung aja karena kan di atasnya tadi sudah ada peran Bapak Ibu. Jadi di bawahnya buatlah modul ajar untuk bangun datar ya. Dengan model ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai model ya pakai model ya, model pembelajaran apa ya. Dengan model pembelajaran apa, kalau enggak ya enggak usah ya, buatlah modul ajar untuk bangun datar ya. Terus tambahkan
format penilaian. Biasanya nanti ada ya, nah, kayak gitu ya. Kalau mau bentuk tabel ya, buatkan dalam bentuk tabel ya. Nanti kalau tabel dia ke Google Spreadsheet juga Bapak Ibu. Nah ini langsung. Nah, modul ajar mengenal bangun datar, mata pelajaran matematika kelas 2, tema bangun datar. Ini dibuat pertemuannya 4 pertemuan, makanya harus spesifik Bapak Ibu di sini. Misalnya buatkan buatkan dengan durasi berapa menit ya, biar Gemininya tidak membuat sendiri. Ini kan karena saya tidak membuatkan alokasi waktunya. Jadi dia langsung membuat 4 pertemuan. Nah, ini masih pakai kurikulum 2013 ya Bapak Ibu, ada kompetensi dasar ya. Kalau mau direvisi Bapak Ibu bisa diedit lagi di sini ya, sesuaikan. Biar memakai misalnya tambahkan dimensi elemen Pancasila gitu. Nanti dia langsung ya, bisa. Ini ya, keluar lagi ya. Serta dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau Pak Ibu pakai kurikulum Merdeka sudah ada ya di modul ajar itu dimensi profil pelajar Pancasilanya ya. Kita sesuaikan lagi. Ya. Ini masih pakai KD ya. Ya ini ternyata belum bisa diputar lagi ya, diedit lagi biar dia sesuai ya. Ya, sesuai dengan modul. Ini sudah bagus ini pendahuluan. Ini sudah ada guru mengajukan. Bapak Ibu tinggal copy aja. Ini penilaiannya. Penilaian kriteria yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, dimensi profil pelajar Pancasilanya itu masuk dalam mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Ya. Ini langsung ya. Nah, Bapak Ibu tinggal lagi tadi ya, bisa salin ya. Salin. Nah, masukkan ke ini ya. Masukkan ke Microsoft Word. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mudah ya menggunakan Gemini untuk membuat modul ajar, membuat asesmen, membuat soal. Apalagi Bapak Ibu sebentar lagi ujian ya semuanya ya. Bapak Ibu bisa mencari, membuat soalnya pakai Gemini ya, analisis jawabannya ya. Nah ini sudah di copy ya Bapak Ibu. Nah tinggal Bapak Ibu edit aja ya. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri dengan Gemini, membuat modul ajar, membuat membuat soal juga ya Bapak Ibu. Nah sekarang soal yang saya buat tadi coba kita aplikasikan ke Word Wall ya Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu buka Word Wall ya. Bentar saya screenkan yang ini. Saya share-share Word Wall. Nah, ini masih loading ya. Bentar. Nah, hampir Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan Word Wall ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, ya kita di awal aja ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan awal dari Word Wall. Ya. Kemudian kalau sudah kayak gini Bapak Ibu login, ya, pakai akun Google Bapak Ibu sendiri.
di sini saya banyak karena saya ini yang ikut berbayar ya, pakai bayar sebulan sekali yang 60 sesuai dengan kebetulan. Kalau saya pingin make ya dalam sebulan itu pingin make, baru beli Bapak Ibu. Kalau enggak ya nggak beli. Kalau beli itu gamenya bisa banyak Bapak Ibu. Kemudian kayak misalnya Bapak Ibu buat teka-teki silang ya, itu kalau berbayar itu Bapak Ibu langsung bisa print ya. Nah ini contohnya, saya contohkan aja. Nah Bapak Ibu langsung bisa print. Nah ini ya. Kalau untuk kelas 6 ya, kelas 5 atau apa itu sudah bisa mungkin memakai ngerjakan seperti ini ya. Nah ini bisa langsung di print. Ini kalau untuk yang berbayar Bapak Ibu. Kalau yang nggak berbayar nggak bisa print Bapak Ibu. Kita contohkan dari awal Bapak Ibu, ini bisa pakai bahasa Indonesia. Caranya dilanjut ya, ini bahasa Bapak Ibu pilih Indonesia ya. Nah ini. Kemudian setelah itu simpan. Nah, akhirnya bahasanya berubah ke bahasa Indonesia ya. Jadi karena ini cuma sebentar ya, kalau mau pakai Wordwall enaknya emang pelatihan secara langsung ya Bapak Ibu, jadi biar paham. Nah, Bapak Ibu dibuat aktivitas ini. Di tampilan awalnya ini banyak yang bisa dipakai karena saya berbayar, jadi semuanya terbuka ya, permainan ya, template yang ada di di Wordwall itu terbuka semuanya. Ya. Kalau kita contohkan aja misalnya membuka kotak ini Bapak Ibu ya. Nah, saya contohkan yang membuka kotak. Nah, kita klik aja. Nah, kasih judul di sini misalnya tadi sama Bu ini bangun datar ya. Nah, itu. Instruksinya apa? Instruksinya kita tulis aja yang tadi ya. Instruksinya pilih ya huruf, pilih jawaban yang benar gitu aja Bapak Ibu ya. Pilih jawaban yang benar. Pilih satu jawaban yang benar ya. Nah, Bapak Ibu copy ya kotak dengan pertanyaan kayak gini. Kalau kotak dengan pertanyaan, dia nanti ada pilihannya. Ini. Pertanyaannya, kita kalau di Wordwall itu ya memang agak sulitnya ini Bapak Ibu. Kita harus copy satu-satu ya. Beda kalau Quizzes. Kalau Quizzes bisa langsung memakai soal punya orang ya. Nah, kalau Wordwall ini sendiri-sendiri ya. Saya contohkan aja dua aja ya Bapak Ibu. Ini segitiga, persegi, lingkaran gitu. Segitiga, kemudian persegi, kemudian lingkaran. Kemudian pertanyaan kedua ya, kita contohkan lagi ya. Nah, ini tadi bola, buku, kemudian kelereng ya. Nah, Bu, gimana caranya untuk biar ini jawabannya? Berarti Bapak Ibu ini klik yang di X ini dicentang. Berarti ini yang benar ya. Ini apa ini Bu Yun? Buku ya Bu Yun ya. Persegi panjang ya, buku ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu selesai ya. Saya contohkan aja Bapak Ibu. Nah, hasilnya karena cuma 2 kotak, ya hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kita klik mulai. Nah, misalnya nanti anak mau milih nomor berapa, ya terserah. Kalau Bapak Ibu buat soal 10, ya di sini ada kotaknya 10 Bapak Ibu. Karena saya contohkan cuma 2, ya cuma 2. Misalnya diklik 2. Nah, langsung ada kayak gini. Nah, anak milih. Nah, misalnya langsung dipencet sama anak. Lingkaran. Kalau salah dia kayak gini. Tuh ya. Nah ini masih terkunci kalau dia salah. Ini dikasih waktu soalnya.
Nah, kemudian ini, nah ini benar ya. Kalau sudah selesai ya, nah ini masih ada karena tadi masih salah. Sudah, dia sudah, nanti ada skornya. Nah, ya, langsung. Nah, ini bagi kalau mau ditampilkan kita yang memfasilitasi memfasilitasi alatnya ya. Kalau anak-anak mau main sendiri pakai Chromebook, ibu di sekolah ada Chromebook, bapak ibu pakai ini, bagikan ya. Kemudian tetapkan penugasan. Nah, kemudian di sini masuk, kalau bapak ibu pakai Google Classroom, boleh ini bagikan aktivitas Google Classroom kalau bapak ibu punya Google Classroom. Kalau enggak, masukkan nama, tenggang waktunya tidak ada, tampilkan jawabannya, diconteng aja bapak ibu. Kalau anak mau mulai lagi, boleh klik aja papan peringkat, mau ditampilkan, klik aja. Kemudian mulai. Nah, kita bagikan linknya ini ke anak ya. Nah, atau ini anak ya, waktu dia mau buka itu ya. Atau kalau anak-anak pakai HP ya bisa di-scan Bapak Ibu, pakai barcode. Nah, ini ya. Ntar hasilnya itu ada di sini Bapak Ibu, di hasil saya. Ya. Saya contohkan aja yang sudah ada ya. Kalau yang tadi hasilnya cuma 1 orang ya Bapak Ibu. Nah, kalau 1 orang dia hasilnya seperti ini. Ya, nggak ada tadi ya. Karena nggak ada namanya, bukan penugasan, jadi dia nggak ada. Jadi saya contohkan yang penugasan. Nah, ini ya. Nah, dia kalau penugasan nanti hasilnya ada di sini. Misalnya siapa, benar berapa, ini ada di sini. Bisa diekspor. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian kalau yang tadi ya, misalnya sudah buat ini, mau dibuat bentuk lain bisa berganti template Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau pakai anagram ya. Anagram itu menyusun kata, menyusun hurufnya ya. Jadi bisa diklik anagram. Nah, nanti dia kayak gini. Nah, dia menjawabnya dengan menyusun. Ya, misalnya dia sudah tahu, disusun. Ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Ini anagram. Mungkin untuk melatih anak yang belum bisa membaca ya. Misalnya kita buat aja di situ ada gambar, nah, gambar terus di situ ada kata-kata kayak gini, anak-anak didiktekan untuk memilih huruf yang sesuai. Nah, saya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini contoh saja dari pemanfaatan TIK untuk pembelajaran ya. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ini di akhir ya Bapak Ibu. Kita lihat hasil dari apa yang sudah saya lakukan di kelas ya. Saya screenkan lagi ya. Siswa senang ya ini. Ya, gembira ya, bermain. SMA aja senang Bapak Ibu main pakai game seperti itu ya. Lagi SD anak yang saya pakai perbuatan siswa gembira. Kemudian hasil evaluasi menunjukkan peningkatan ya. Kemudian menjadi lebih aktif siswanya. Kemudian sangat efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa. Jadi ini benar-benar ya sangat bagus ya. Ini umpan balik dari siswa saya ya. Ini ya. Ya, ini contohnya. Ini bukan ya, tapi pemanfaatan TIK ya. Jadi terima kasih ya. Pesan saya kepada Bapak Ibu ya, mari kita terus berinovasi ya dalam pembelajaran, terutama untuk memanfaatkan TIK ya untuk generasi yang cerdas, tetapi masih tetap berakhlak mulia. Jadi kita tetap meminta siswa menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, itu saja paparan saya dari saya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan boleh Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ika telah memaparkan atau pengalaman berbagi praktik baiknya ya kepada kita semua ya. Ada ingin ditanyakan Bapak Ibu boleh raise hand ya.
dan aktifkan mikrofonnya. Kami persilahkan Bu Ika ya. Ya, silakan bagi yang mau. Oke, ini ada Ibu Melka Amalia ya. Silakan Ibu Melka, boleh aktifkan mikrofonnya Bu Melka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu izin bertanya, kan untuk aplikasi WordWall itu digunakan untuk evaluasi pembelajaran. Nah, kalau dia digunakan dalam prosesnya, Bu, itu bisa nggak ya? Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Melka. Langsung dijawab ya Bu Yun ya? Ya. Ya, silakan Bu Ika. Ya, boleh Bu. Jadi WordWall ini bisa dimasukkan nanti dalam model pembelajaran berbasis game ya Bapak Ibu. Mungkin saya sharekan sedikit tentang pembelajaran berbasis game ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memakai ini pembelajaran berbasis game dalam proses kegiatan intinya menggunakan WordWall ya Bapak Ibu. Nah, saya share dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu dengan model pembelajaran berbasis game. Nah, ini Bapak Ibu. Ada langkah pembelajaran sintak ya, dinamakan sintak game learning. Pertama, Bapak Ibu memilih permainan sesuai topik. Nah, berarti mungkin Bapak Ibu memakai WordWall. Nah, di sini WordWall. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu menjelaskan konsep permainan itu, tujuannya apa, tantangannya apa. Kalau saya biasanya meminta anak itu mempelajari dulu Bapak Ibu. Kalau dia kelompok, dia mempelajari dulu materinya. Setelah itu saya sebutkan apa yang mereka harus lakukan, itu di aturan ya, tantangannya apa gitu. Misalnya dikasih waktu, itu bisa Bapak Ibu di WordWall itu dikasih waktu, kemudian dikasih kesempatan berapa, ada itu gamenya. Misalnya kalau dia salah, dia hati berkurang, kayak ada live-nya gitu loh Bapak Ibu. Kemudian baru anak-anak bermain game ya di kegiatan inti ya. Ada batasan waktu ditentukan. Setelah itu terakhir merangkum pengetahuan ya, pengalaman yang didapatkan dari game yang telah dimainkan, kemudian refleksi yang terakhir. Nah, ini bisa Ibu Melka ya, bisa dimasukkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi sudah masuk dalam inti, bisa jadi langsung asesmen, langsung nanti asesmennya itu bisa langsung diformat ke Excel Bapak Ibu. Bisa ke Excel hasil dari WordWall tadi ya. Itu memang ya itu tadi, kalau WordWall tuh cuma gratisnya 4 Bapak Ibu ya untuk digunakan kalau yang gratis. Jadi Bapak Ibu cuma bisa ngedit konten, ngedit dari template yang sudah digunakan tadi. Itu Bu Melka. Nah, gimana Bu Melka? Boleh kalau ini. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Melka. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ingin bertanya atau ingin berbagi pengalaman, dipersilakan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Apa ini paham atau gimana ya Bu Ika ya? Apa? Bapak Ibu tidak ada Ibu ini. Iya, boleh silakan. Yang ingin bertanya silakan Bapak Ibu atau mau sharing di sini Bapak Ibu. Jadi intinya Bu Ika ya, Ya. ini apa namanya itu, untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran di sini ada namanya Gemini Bu Ika ya, dan WordWall ya. Karena kalau Gemini kita bisa berkomunikasi melalui chat Gemini. Kita lakukan hasil, walaupun hasilnya itu hasilnya boleh modifikasi kita ya. Iya. Dan ada juga WordWall sebagai untuk kita evaluasi dalam pembelajaran. Nah, itu jadi senang Bu Ika ya. Iya. Itu ada Bu. Siapa itu yang mau bertanya? Bu Khadijah Novi. Ini kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau langsung berbicara, boleh chat di kolom komentar. Iya, kolom komentar boleh Bapak Ibu. Boleh bertanya di chat kolom komentar Bapak Ibu. Atau gini aja Bu,
saya punya door prize ya. Kita kita memakai word wall ya. Boleh Bapak Ibu coba ya kerjakan ya. Itu saya kirim link ya Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu kerjakan. Siapa nanti yang dapat peringkat pertama, saya kasih door prize ya Bapak Ibu. Nah, kita menggunakan word wall. Nah, coba Bapak Ibu boleh ya mencoba memainkan. Mau kayak kalau word wall itu lebih dari 5. Oh, kalau Ibu mau lebih dari 5, Ibu bayar ya Bu Khotijah. Bisa nanti saya kirimkan link ya. Misalnya kalau Bu Khotijah dari mana ini? Kalau dari Linggau, misalnya kenal Bu Yuyun, nanti saya kirimkan link untuk apa ya, yang sudah saya gunakan terpercaya gitu ya di Shopee untuk oh dari Madura ya. Nah, Ibu bisa boleh kirim ini ke bayar ya Bu, itu per bulan sekitar kalau saya di Shopee ya itu iya Bu bisa duplikat tapi terbatas ya Bu. Kalau misalnya cuma 4 dia nggak bisa lagi Bu 5 ya. Saya sudah coba itu. Atau kalau mau buat lagi Bapak Ibu pakai akun baru ya. Misalnya sekarang pakai email 1 ya sudah penuh. Ibu nggak bisa lagi pakai template lain ya. Nah, Ibu bisa pakai akun lain atau memang seperti yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu dengan mengubah. Nah, saya contohkan lagi dengan mengubah ya, tampilan Bapak Ibu. Mengubah tampilannya itu bisa Bapak Ibu mengubah tampilannya. Nah, ini tadi sudah saya kirim ya bagi Bapak Ibu yang mau ikut gamenya boleh scan ya. Ini nanti kita lihat siapa yang menang ya Bapak Ibu. Ya, ini ya di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa scan ya. Saya bukakan lagi ya coba biar Silakan Bapak Ibu ketik link yang ada di kolom chat Bapak Ibu ya. Nanti yang dari saya ya, dari saya. Yang dari Ibu Nah, ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau sudah 4 terus nggak ada ya, itu Bapak Ibu bisa berganti template ini. Misalnya sudah habis teka-teki silang. Terus Bapak Ibu mau yang lainnya. Karena saya ini berbayar ya, jadi semuanya terbuka template-nya Bapak Ibu. Jadi mau pakai balik ubin, mengkategorikan apa yang disesuaikan aja kira-kira yang pas. Misalnya pakai pecah balon ya. Nah, pecah balon anak-anak biar agak main gitu kan. Nah, itu nah misalnya pecah balon kayak gini dia. Ini kalau sudah berbayar. Ya. Ini saya contohkan aja kalau memakai template yang lain. Nah, di sini nih nah nanti ya ini karena ini ya Bapak Ibu ulama asal Makassar ini pertanyaannya di sini. Nah, nanti mana gitu. Misalnya kayak gini. Salah kan misalnya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Ini kalau yang memakai template ini pecah balon. Jadi diganti di sini kalau ini. Kalau mau duplikat ya di bagian ininya tadi ya. Di sini ya duplikat ya. Ini duplikat. Tapi biasanya kalau duplikasi kalau dia sudah banyak 4 dia nggak bisa. Jangan di-delete ya Bapak Ibu. Kalau di-delete nanti dia hilang gitunya. Jangan di-delete ya kayak gitu. Selagi 4 template itu belum digunakan, Bapak Ibu belum buat 4 template, dia masih bisa untuk lain-lainnya diduplikat. Tapi kalau misalnya sudah digunakan semuanya, susah. Memang kalau berbayar ini ya bisa banyak gitu. Memang kalau Wordwall itu kendalanya seperti itu Bu, beda dengan Quizizz. Kalau Quizizz Bapak Ibu ya bisa santai gitu. Apalagi pakai akun belajar ID itu udah banyak gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan Papermode kalau misalnya di kelasnya itu siswa-siswa kan nggak mau pakai HP. Jadi Bapak Ibu pakai Papermode yang Bapak Ibu tinggal print barcode-nya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu yang nyeken hasil jawaban siswa itu ya. Tetapi harus pakai Infocus ya biar soalnya itu bisa ditampilkan di dinding. Itu ya.
Nah, tadi siapa yang ikut ya? Tanya, Bu Ya, Ika, ada yang mau ada yang mau tanya tanya. kita? Bu Suswati, Bu Ika. Ya, Oke, langsung silakan Bu. saja Bu Suswati, langsung ini aktifkan mikrofonnya Bu Suswati. Silakan Bu. Silakan Ibu Suswati. Nah, Atau sudah saya ada langsung yang baca Ibu Ika ya di sini. ya. Ya. Dari Ibu Suswati itu pertanyaannya, untuk word-word apakah bisa untuk penggunaan audio dalam permainannya Bu Ika? Bisa, bisa Bu. Bisa Bu, bisa pakai audio. Nanti soalnya pakai rekaman audio Bapak Ibu yang sudah Ibu buat ya. Nah, saya contohkan ya. Sebentar. Saya tuh pernah mencoba. Ini hasil tadi ya. Ayo yang belum ikut. Nah, ini hasil yang ikut kuis saya Bapak Ibu. Nah, ini ada Pak Rian, skor 10, waktunya 29 detik. Ya. Bu Melka 36 detik, ada waktunya ya. Bu Sinta 38 detik. Bu Anike 43 detik, Bu Misnawati 48 detik ya. Bu Mas Mary 2 menit ya. Ini ya. Ya, 2 menit ini ya. Ini jadi sudah ada ini, Bu ya. Benar, 6. Nah, itu ya. Nah, saya contohkan buat aktivitas ya. Di awal tadi misalnya kuis ya, atau gambar ya. Nah, ya, ini Bapak Ibu kamu suara. Nah, ini. Masukkan teks ya, misalnya sebutkan apa saja binatang binatang yang di air ya misalnya ya, menghasilkan. Bisa Bapak Ibu. Langsung oke. Mungkin karena saya berbayar atau apa ya, nggak tahu juga ini. Kemudian bisa pakai gambar. Nah, ini gambar. Kita cari gambar misalnya ikan. Atau misalnya ikan ini untuk ininya Bapak Ibu apa? Nah, untuk pilihan jawabannya cari aja ikan. Contohnya kayak gini. Saya contohkan aja. Nah, ini di sini ikan. Terus yang kedua misalnya kambing ya. Ini ada kambing Bapak Ibu. Nah, terus ini mau dibuat suara, bisa. X. Ikan. Menghasilkan. Nah, terus ini kambing. Nah, udah oke. Kita selesai. Nah, kita coba. Oh, jawabannya ini dulu ya, ikan. Nah, kita selesai. Kita coba aja dulu ya. Kita mulai. Ada suaranya Bu Yuyun ya? Belum ada Bu Ika, mungkin karena ini ya. Belum ada ya? Belum ada. Nggak ada suara di layar ya? Nggak ada Bu Ika. Mungkin kalau di tempat Bu Ika ada suaranya. Ada di tempat saya. Nah, tempat ini nggak ada ya. Depan. Tutup pintu. Oh, ya. Pokoknya ada Ibu, Bu ya suaranya itu. Saya nggak bisa menyetor. Jadi ada Nah, suaranya ada di kata sini. Pak Ini Rian ini ada, tapi sama-sama Bu Ika. ya, ini. Ya. Nah, ada Bu. Jadi kalau mungkin untuk anak-anak yang masih belum bisa baca ya Bapak Ibu, nah, bisa pakai suara kayak gini Bapak Ibu. Ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau yang belum coba ya, kalau yang nggak berbayar ya, apa dicoba dulu ya yang nggak berbayar bisa nggak? Saya tadi mencontohkan yang berbayar. Ya. Kita coba aja dulu Bu yang nggak berbayar ya. Saya contohkan, saya pakai akun yang nggak berbayar.
Nanti di akhir kita lihat siapa pemenangnya ya. Semakin cepat itu yang dapat door prize ya Bapak Ibu. Namanya door prize itu cuma penggembira ya Bapak Ibu ya. Iya, benar. Jadi saya contohkan ini nah ini kan karena saya pakai akun nggak berbayar, di sini tertulis kamu telah menggunakan 4 dari 4 ya sumber, ya, jadi nggak bisa ya. Nah ini bahasa Indonesia ya, Indonesia. Nah ini kan nggak bisa Bapak Ibu ya. Nah kita edit dari yang sudah ada. Kalau misalnya mau di ini juga duplikasi, nah nggak bisa Bu. Nah, ya duplikasi nggak bisa. Jadi yang bisa apa? Kita mengedit dari apa yang sudah kita punya. Nah ini caranya diedit. Kita buka, kita edit konten. Nah ini edit konten Bapak Ibu. Nah, kita edit konten dengan petunjuk misalnya. Nah, ini ada suara Bapak Ibu, petunjuknya bisa bersuara. Nah, bisa tuliskan ya. Nah, ini ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan dan langsung di oke. Nah, dia di sini sudah ada tampil ini berarti ada suaranya Bapak Ibu ya. Bisa pilih perempuan atau laki-laki. Nah, berarti bisa Bapak Ibu bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu disambungkan dengan speaker ya Bapak Ibu biar jelas. Nah, itu Bu siapa tadi yang tanya ya? Bu Sinta ya. Ya, Bu Sinta. Bu Sinta. Ya, Bu Sinta. Bu Sinta ngajar di mana Bu Sinta? Kelas SD? Dari mana ini Bu Sinta? Dari SLB, Bu. Oh iya, SLB mana Bu Sinta? Dari SLB Karangrejo Magetan. Oh, jauh ya Bu, Ibu ya. Selamat bergabung Bu di ini Sumatera Selatan ya di Lubuk-Linggau ya. Jadi Ibu bisa pakai Ibu ya. Nah, bisa pakai botball tadi Bapak Ibu. Asalkan pakai pakai speaker jadi biar anak-anak dengar. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Boleh yang lain kalau mau bertanya. Kita lihat hasilnya tadi ya, yang ikut tadi ya. Apakah ada perubahan? Ya, yang ikut cuma ini ya. Oke ya. Saya ambil 2 orang ya, Bu Rian sama Parian itu. Oh, Parian. Kemudian Parian sama Bu Melka ya. Saya ambil pemenang 2 orang karena waktunya 20. Apa ada perubahan? Bentar ya. Cepat ya. Saya refresh ya. Saya refresh dulu. Oh enggak, tetap Bu Rian, Parian sama Bu Melka. Parian dari mana Parian? Nanti bisa japri. Saya dari SD yang sama dengan Ibu moderator, Bu. Berarti gampang nanti bisa tanya sama Bu Yuyun ya. Kalau ini Bu Melka, dari mana Bu Melka? Saya mahasiswi Unpari. Mahasiswa Unpari, Lubuk-Linggau ya Bu ya? Iya. Bisa Ibu nanti japri saya, atau boleh kok Bapak Ibu kalau yang ini nomor saya, Bu Melka bisa hubungi saya ya untuk nanti ya. Nah ini nomor saya Bapak Ibu. Ya. Bu Melka sama Pak Rian, selamat ya. Oke. Kenapa Bu Yun? Sebentar, Bapak Ibu silakan untuk mengisi sensi atau absennya. Nanti langsung kami kirim sertifikatnya untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu. Sudah saya share di kolom chat, kolom komentar. Kan aja Bu Yuyun itunya. Link absensi ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Saya ingin
ya kalau nggak ada yang pertanyaan, mungkin boleh refleksi apa yang Bapak Ibu mungkin waktu awal punya harapan gitu. Nah, kira-kira harapannya mengikuti webinar ini tercapai nggak di akhir ini? Boleh Bapak Ibu refleksi dari perwakilan salah satu peserta ya, dari mengikuti webinar dari Kombel Smart ya. Apa itu Bu Yuyun, Smart Bu Yuyun? Baik, terima kasih Bu Ika. Mungkin sedikit memberikan ini ya Bapak. Smart itu singkatan Bapak Ibu ya. S itu sharing, M itu meaningful, A itu active, R-nya itu relationship, dan terakhir teaching atau pengajar itu sendiri. Oh, smart ya, smart memakai bahasa Inggris ini ya. Ininya semuanya sudah ini apa? Eksplisit di smart ya. Kita sharing, kita ini. Boleh Bapak Ibu bagi yang mau membuat refleksi ya hari Ini tadi ini. ada yang mau ini. Pak Ipon ya. Tadi silakan Ibu Ipon. Ibu Ipon. Ibu Ipon. Silakan Bu Ibu. Ibu Ipon tanya sertifikat tadi sudah. Sertifikat. Nanti dikirim langsung di email Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai informasi jangan lupa ketika mengisi link presensi. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah otomatis tidak bisa masuk. Ya. Boleh ada nggak Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksi apa yang sudah didapatkan hari ini dari yang saya ini, apakah ada pencerahan atau Bapak Ibu mau praktekkan? Boleh berbagi Bapak Ibu. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan. Tadi ada beberapa yang simak. Perkenalkan, nama saya Ivon. Saya mengajar di SD dan saya saat ini guru honor. Dan saya sangat tertantang sekali mempelajari tentang bagaimana cara pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah tadi dijelaskan, yang seperti word wall dan juga Canva. Itu saya ingin sekali mendapat banyak pembelajaran. Jadi lebih untuk guru dan lebih mantap dalam memberikan materi, sehingga apa yang sudah saya simak tadi, saya kan awalnya saya belum mengerti bagaimana cara membuat wall itu, dan saat ini saya sudah tahu bagaimana cara mengedit dan juga memberikan karena banyak sekali media-media pembelajaran yang guru harus pahamnya itu untuk menambah semangat belajar siswa. Iya. Baik, terima kasih. Itu kan iya Ibu Ivon tadi mungkin ada pakai dua gawai atau dekat dengan ini, jadi agak berdesing tadi Ibu Ivon ya. Jadi mungkin sharing aja Bapak Ibu ya, pembelajaran diferensiasi yang saya pahami, mungkin nanti Bu Yuyun apa-apa bisa menjelaskan atau ada yang lain mungkin salah ya. Kalau diferensiasi itu kan kita bukan memeta-metakan, bukan ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat dari kesiapan murid, kemudian minat murid, kemudian dari profil belajar murid ya. Misalnya minat muridnya lebih banyak suka dengan teknologi ya. Nah, itu juga sudah termasuk dalam kita melakukan diferensiasi Bapak Ibu. Jadi dengan teknologi Ibu pakai PPT ya, PowerPoint, pakai video, itu sudah masuk dalam diferensiasi Ibu. Karena kan sudah ada visual ya di PPT itu. Kemudian kalau audio Ibu pakai YouTube dan sebagainya, itu sudah ada audionya. Nanti Ibu pakai word wall, anak sudah bisa bergerak kemana-mana, itu sudah memberikan ruang Bapak Ibu. Misalnya anak bergiliran maju satu persatu, itu juga sudah termasuk dalam diferensiasi kalau menurut saya Bapak Ibu. Mungkin Bu Yuyun juga bisa menambahkan ya, karena apa yang sudah dipelajari tentang pembelajaran diferensiasi gitu.
Jadi itu sedikit pemahaman dari saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh nggak harus bingung, nanti harus ada tergantung Bapak Ibu mau pakai strategi yang mana. Jadi kan diferensiasi itu ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Bapak Ibu bisa memilih salah satu ya, salah satu aja dalam setiap kegiatan pembelajaran boleh ya. Nggak harus tiga-tiganya dipakai ya. Misalnya Kak, saya mau pakai diferensiasi proses. Nah, berarti diferensiasi proses itu dalam kegiatan pembelajarannya mau seperti apa? Misalnya anak itu boleh mengeksplorasi sendiri ya, boleh misalnya keluar kelas mencari referensi dari apa gitu kan. Kalau di SMA mungkin anak-anak misalnya boleh pakai HP, anak bisa gitu mencari di HP, itu sudah proses Bapak Ibu, atau dia mencari di buku itu sudah proses. Terus mau berkelompok atau individu itu juga sudah proses. Tuh. Boleh Bu. Kalau saya salah atau dari Ibu juga ada yang pemahaman tentang diferensiasi ya. Karena ini memang diferensiasi ini topik yang ini ya, yang sangat masih booming ya diferensiasi ya di dalam pembelajaran. Baiklah, mungkin Ibu nanti setelah sertifikat nanti jangan lupa bergabung di grup ya Bu Ipon ya. Nanti kita akan lagi untuk tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena berhubung waktu, mungkin cukup ya untuk pertanyaannya Bapak Ibu ya. Nanti silakan yang belum akses silakan absen. Ada penyampaian yang ingin disampaikan Bu Ika sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini Bu Ika? Ya, baik, untuk pesan sama guru-guru hebat ya, ini ibu-ibu hebat dari SD ya, mungkin nggak tahu SMP ada nggak ya, di SMA ada juga. Pokoknya Ibu jangan pernah ragu ya untuk mencoba berkreasi ya. Jadi apa yang didapatkan Bapak Ibu ya hari ini itu dipraktekkan Bapak Ibu ya. Jadi perubahan itu dimulai dari anak kecil Bapak Ibu ya. Di sekolah ya, di kelas aja dulu ya, di kelas Bapak Ibu dulu bagaimana kita merubah cara pembelajaran kita, apalagi memanfaatkan TIK ya, dicoba Bapak Ibu. Kalau nggak mau mencoba, masih di zona nyaman aja terus ya, nanti nggak ada perubahan dalam diri kita gitu Bapak Ibu ya. Jadi semangat buat Bapak Ibu, ingat bahwa kita sebagai guru itu memfasilitasi murid ya, pembelajarannya berpusat pada murid. Jadi berikan hal yang kita sanggup ya, yang kita berikan yang terbaik lah buat murid kita ya, karena kita sebagai guru ya, guru itu ya pahalanya akan melimpah ya di akhir nanti ya. Kalau jangan dinilai dari apapun, tapi ya semua sukses itu berawal dari guru ya, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang diberikan bisa kita langsung terapkan. Nah, ini di sini saya ada pantun, cocok ini mungkin untuk kegiatan hari ini ya. Boleh? Boleh. Ya, boleh Bu Iyun. Belajar itu asik, apalagi langsung praktik. Cakep. Kita terapkan ilmu ini agar hidup kita lebih produktif. Cakep. Nah, baiklah Bapak Ibu, karena ini sudah di akhir sesi kita, mungkin kita dapat simpulkan ya. Jadi di sini melalui pemanfaatan webinar AI dan kita bisa menghasilkan misalkan modul ajar yang bervariatif, dan juga melalui wall tadi kita juga bisa melakukan asesmen kepada murid yang bervariatif. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ini selesai kegiatan kita hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya. Saya sendiri selaku moderator tidak ada yang kurang tepat atau kurang berkenan. Sampai bertemu di kegiatan webinar lainnya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih semuanya ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba Bapak Ibu.
Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.